Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evangelika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang beranggotakan David Xavier Timotius Suhendra, Hafizul Raihan, Riko Davinci Tinjak, Tri Cahyani, dan Vidya Lokasanti. Dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, terdapat tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Catatan dan skedul tambahan. Laporan keuangan menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Asumsi dasar. Dalam asumsi dasar, terdapat dua dasar, yaitu yang pertama, dasar aktual. Dasar ini tidak hanya memberikan informasi transaksi masa lalu, tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Kedua, dasar kelangsungan usaha. Dasar ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Karakteristik laporan keuangan. Dalam karakteristik laporan keuangan, terdapat beberapa karakteristik, yaitu 1. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 3. Materialistis. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. 4. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 5. Penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 6. Substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. 7. Netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 8. Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. 9. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan,
Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. 10. Dapat dibandingkan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. 11. Kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan setiap keadaan di mana tidak mungkin terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Informasi yang relevan merupakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Sedangkan informasi yang andal merupakan informasi yang tidak menyesatkan serta dapat diverifikasi. 12. Tepat waktu. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. 13. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. 14. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktek, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 15. Penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Dalam unsur laporan keuangan, ada beberapa yang berkaitan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, kinerja, penghasilan, beban, dan penyesuaian pemeliharaan modal. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari kelompok. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan slide, dan kesalahan lainnya. Terima kasih.